Ya, demikian perkembangan terkini terkait penyelidikan atas tragedi Kanjuruhan. Irjen Polisi Dedi Prasetyo Kadif Humas Polri menyampaikan beberapa perkembangan bahwa diantaranya adalah ada 9 aparat BRIMOB yang dinonaktifkan termasuk komandan batalionnya. Kemudian karena arahan Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak cepat menyelesaikan tragedi ini sehingga Polri terus memeriksa sejumlah saksi, 20 orang saksi sudah diperiksa dan diantaranya ditemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 28 orang anggota Polri. Sementara status dari kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi kepenyidikan sehingga nantinya akan ditetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Kemudian informasi terbaru juga soal bagaimana anggota Polri yang kemudian gugur mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dan juga Polri berusaha untuk independen sehingga Komisioner Kompolnas pun hadir di sana untuk menyaksikan bagaimana Polri terus melakukan investigasi atas tragedi ini dan juga sudah ada 4 orang saksi dari non-Polri yang kemudian diperiksa. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana perkembangan kasus hukum dari tragedi Stadion Kanjuruhan. Dan untuk mengetahui lebih jauh perkembangan tragedi Kanjuruhan, kita sudah tersambung dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore. Pak Yunus, selain kemudian tadi kita sudah dengarkan perkembangan penyidikan yang dilakukan atau penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi, kita juga ingin mendengar perkembangan tanggapan dari dunia terhadap tragedi yang terjadi kemarin. Kita sudah tahu ada Presiden FIFA yang sudah berkomentar, tapi apakah sudah ada komunikasi dari FIFA ke PSSI terkait dampak yang akan terjadi pasca tragedi Kanjuruhan? Ya, sejak minggu dini hari, kemudian pagi dan minggu siang, FIFA komunikasi terus dengan kami tentang hal ini. Dan kita juga sudah menyampaikan laporan tertulis untuk sementara sebelum hasil dari tim investigasi. Tentu seperti yang kita ketahui di samping Presiden FIFA termasuk AFC dan beberapa negara lainnya menyampaikan belasungkawa kepada PSSI dan Indonesia, juga FIFA minta update dan beberapa hal tentang perkembangan yang terjadi di tragedi Kanjuruhan ini. Dan FIFA sangat atensi dengan persoalan ini karena memang ini persoalan dan terkait dan masalah yang sangat luar biasa di dunia sepak bola dan FIFA juga berharap semoga PSSI dan Indonesia segera melewati masa-masa sulit ini. Baik, Pak Yunus, Anda katakan tadi mendapat sorotan banyak pihak, tadi ada FIFA kemudian AFC, bahkan sampai ada yang berpendapat bahwa status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bisa saja dicabut oleh FIFA. Nah, ini bagaimana tanggapan PSSI? Itu kita nggak tahu tanggapan dari mana. FIFA tidak secepat itu mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah masalah di beberapa federasi, apalagi peristiwa yang terjadi di Indonesia di Malang bukan perseteruan, perkelahian atau saling membunuh, saling bertikai antar supporter. Tidak ada rivalitas, tidak ada perkelahian. Ini akibat dari beberapa hal dan lalainya pihak Panpel dalam menangani kes atau masalah yang terjadi di Malang. Baik, artinya ada kelalaian di sini ya Pak Yunus, Anda melihat begitu ya? Iya, yang jelas kan kita lihat bersama bahwa terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Panpel yang sehingga kita tahu bersama banyak korban yang berjatuhan. Dan tentu sambil menunggu keputusan dari komite disiplin, dari tim investigasi nanti juga akan kami umumkan. Baik. Di mana saja kelalaian itu yang terjadi. Baik, artinya begini Pak Yunus, akan ada pertanyaan begitu ya, bagaimana kemudian kondisi pengamanan apabila acara-acara event-event internasional kemudian diadakan di Indonesia. Nah, ini bagaimana
nasib event-event internasional yang kedepannya masih akan terus dilakukan di Indonesia? Kita tetap optimis bahwa event-event internasional termasuk yang sementara ini berlangsung, AFC Cup umur 17 masih sementara berlangsung, dan tentu FIFA AFC masih memandang perlu event ini berjalan di Indonesia. Kita juga berharap dan menyampaikan beberapa hal tentang event-event yang dilaksanakan di Indonesia, dan kami yakin FIFA secara objektif akan melihat hal ini, yang tentu juga di samping penyampaian laporan dari kami, bisa saja dalam suatu ketika FIFA akan berkunjung untuk mencari fakta dan informasi yang nyata terhadap apa yang terjadi. Tetapi kami yakin bahwa FIFA tidak secepat itu mengambil sebuah keputusan untuk masalah di Malang atau di Kanjuruhan. Dan kita juga masih berharap event-event internasional insya Allah masih akan tetap berjalan. Baik, Pak Yunus, kita bicara soal apa yang dinamika kemudian yang terjadi di dalam negeri. Menko Polhukam sudah membentuk tim khusus ini tanpa melibatkan PSSI. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda? Iya, kami juga berharap untuk secara tuntas masalah ini bisa diselesaikan, dan di samping ada hasil dari penyebab peristiwa, juga ada langkah-langkah dan solusi yang seperti disampaikan juga oleh Pak Menko Polhukam. Dan ini juga menjadi hikmah dari semua stakeholder sepak bola Indonesia, termasuk PSSI, untuk mengevaluasi diri dalam penyelenggaraan event-event sepak bola di tanah air. Baik, lalu bagaimana kemudian tanggapan soal penundaan pelaksanaan Liga 1 ini sendiri, Pak Yunus? Iya, di samping untuk menghargai korban dan keluarga korban yang terjadi di Kanjuruhan, juga tentu kita juga harus mengevaluasi perjalanan dan lanjutan kompetisi ini dari aspek keamanannya. Kami tentu di samping apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, PSSI juga harus mengakui bahwa kompetisi ini harus dihentikan untuk sementara, sambil juga menghargai para keluarga korban yang ada di Malang. Tentu juga kita harus mengevaluasi diri ke depan, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sehingga peristiwa seperti tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi. Sementaranya ini apakah sudah jelas waktunya Pak Yunus, karena informasi terakhir kami dengar selama sepekan tapi kemudian berubah lagi, dan penundaan ini apakah hanya berlaku untuk Liga 1 saja, bagaimana dengan liga yang lain? Kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tentu juga pasti akan menunggu hasil investigasi, dan yang disampaikan oleh pemerintah untuk sementara menghentikan dan menunda Liga 1 oleh PT LIB, disertai juga untuk menghentikan kompetisi Liga 2. Baik, artinya yang ditunda ini Liga 1 dan Liga 2 begitu ya Pak Yunus ya. Untuk waktunya apakah sudah ada kepastian? Pak Yunus? Pak Yunus masih bisa mendengar saya? Halo, iya. Ya. Oke, artinya Liga 1 dan Liga 2 begitu ya yang ditunda untuk sementara pelaksanaannya. Apakah sudah jelas waktunya, dan mungkin PSSI apakah ada harapan mungkin penundaan ini sampai berapa lama? Kita juga belum tahu sampai kapan, tetapi tentu kami tetap menghargai apapun keputusan pemerintah terhadap kelanjutan kompetisi ini, dan tentu kita akan selalu melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, karena juga kita tahu bersama bahwa kawan-kawan Liga 1 dan Liga 2 juga harus menunggu dan kita berikan kepastian dalam rangka untuk keberadaan timnya yang sementara ini telah kita tahu bersama telah dihentikan untuk perjalanan dan kelanjutan kompetisinya.
Oke, kalau kemudian tadi Pak Yunus bicara soal investigasi, tim khusus yang dibentuk oleh Menko Polhukam mengatakan juga nanti akan mengundang PSSI, kemudian DPR juga akan mengundang PSSI untuk dimintai keterangan. Nah, bicara kemudian soal apa yang terjadi pada saat tragedi penggunaan gas air mata yang kemudian sudah dilarang oleh FIFA, tapi ini digunakan di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini apa saja temuan terbaru PSSI? Apakah PSSI sudah secara aktif kemudian menyampaikan ke kepolisian terkait standar FIFA soal pengamanan supporter dan juga pelarangan penggunaan gas air mata? Untuk hasil investigasi sampai saat ini Ketua Umum dan tim masih bekerja dan berada di Malang dan juga belum bisa menyampaikan apa kesimpulannya. Masih tetap diberikan kepercayaan dan langsung dipimpin oleh Ketua Umum di Malang. Yang pasti beberapa hari sebelum kompetisi dilaksanakan, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, termasuk event-event sepak bola lainnya, PSSI memastikan selalu melaksanakan namanya workshop. Baik. Dan workshop itu baik untuk workshop tim, juga yang paling penting adalah workshop panpel yang rutin dilaksanakan oleh PSSI melalui PT LIB yang di sana menjelaskan tentang standar dan prosedur keamanan dari sebuah kompetisi dan atau dari sebuah pertandingan. Oke, baik, kita akan tunggu sama-sama Pak Yunus bagaimana kemudian hasil investigasi dan tentunya kita akan tunggu bagaimana juga evaluasi internal yang dilakukan PSSI. Sekjen PSSI Yunus Nusi, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.